Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada hari ini kita dari kelompok 1 Ekonomi Moneter akan membawakan sebuah penjelasan mengenai pasar tenaga kerja, pengangguran. Ya, pokoknya banyak deh nanti. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Saya Ahmad Idris Arazi dengan NIM 180702536 dan di sebelah kanan saya ada Fajar Rudiantono dengan NIM 180702517 dan sebelah kiri saya ada. Saya Fikri Wahyudi dengan NIM 180702590 dan kami dari kelas 5B Perbankan Syariah. Oke, pokoknya jangan di skip. Selamat menyaksikan. S3 simak sampai selesai. Kelompok 1 dari mata kuliah Ekonomi Moneter dan Ke Bank Sentralan. Pengen Bikin vlog video ekonomi moneter. mantap betul. Oke, kita mulai dari berita yang pertama. Berita yang pertama kita akan membawakan mengenai pasar tenaga kerja. Oke, pengertian pasar tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan pasar tenaga kerja adalah tarik-menarik antara permintaan tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Jadi ada faktor utama naik turunnya jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Biasanya adalah besar kecilnya gaji yang akan diperoleh tenaga kerja dan besar kecilnya gaji yang akan dibayarkan oleh tenaga kerja. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi upah tenaga kerja akan dijelaskan oleh Idris. Silahkan. Oke, lanjut nih, dengerin. Faktor yang mempengaruhi upah tenaga kerja itu ada 3. Ada 4. Yang pertama itu ada tingkat pendidikan tenaga kerja. Nah, semakin tinggi tingkat pendidikan, biasanya gaji yang diperoleh akan semakin besar. Nah, yang kedua itu ada tingkat keahlian tenaga kerja. Hal yang tingkat pendidikan, keahlian yang dimiliki semakin besar, maka peluang untuk mendapatkan gaji lebih akan terbuka. Yang ketiga, tingkat pengetahuan yang dimiliki tenaga kerja. Begitu juga dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seberapa besar gaji yang akan diperoleh. Yang terakhir, tingkat produktivitas tenaga kerja. Itu biasanya produktivitas tenaga kerja akan tercapai pada saat berusia 15 hingga 64 tahun. Lanjut, akan dijelaskan oleh saudara Fikri. Silakan. Ya, selanjutnya tenaga kerja terdidik ini seperti macam-macam tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang memiliki kelebihan dengan mengikuti pendidikan tertentu yang diselenggarakan oleh negara maupun swasta. Yang kedua itu tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki kelebihan dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh negara maupun swasta atau lembaga-lembaga tenaga kerja. Yang ketiga tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki kelebihan dengan mengikuti pendidikan dan juga memiliki keterampilan lain yang menunjang dalam pekerjaan. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan maupun pendidikan, akan sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Oke, next. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Ada 3 cara peningkatannya teman-teman semua. Oke. Yang pertama ada pelatihan tenaga kerja. Pelatihan tenaga kerja itu apa? Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, pemagangan. Pemagangan itu apa sih?
bagian dari sistem pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan infrastruktur. Pengawasan instruktur teman-teman. Yang ketiga, perbaikan gizi dan kesehatan. Yang dimaksudkan dalam perbaikan gizi dan kesehatan ini adalah untuk mendukung ketahanan fisik dalam bekerja dan meningkatkan kecerdasan tenaga kerja teman-teman semua. Dalam menerima pengetahuan baru dan meningkatkan semangat kerja. Oke, akan dilanjutkan oleh Ahmad Idris Al-Ghazi. Ya, pengertian pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Untuk pengangguran itu disediakan tunjangan pengangguran, kan? Nah, lalu yang kedua, menurut Nanga, mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Nah, tapi menurut dalam sensus penduduk 2001 itu mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Lanjut, akan dijelaskan oleh saudara Fikri. Silakan. Jadi pengangguran berdasarkan jam kerja, pengangguran terselubung adalah kagak kelihatan, woi. Berdasarkan jam kerja, satu, pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang kedua, setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara personal optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja ini menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 25 jam seminggu. Yang ketiga, pengangguran terbuka, yaitu tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini cukup banyak karena memang belum mendapatkan pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Di sini ada 5 teman-teman semua. Yang pertama ada pengangguran friksional atau frictional unemployment. Adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran. Pekerja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan pembukaan lapangan kerja. Yang kedua, pengangguran konjungtural or cycle unemployment adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang naik turunnya kehidupan perekonomian atau siklus ekonomi teman-teman semua. Lalu kita lanjut yang ketiga, pengangguran struktural atau structural unemployment is pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Lalu yang keempat, pengangguran musiman atau seasonal unemployment adalah keadaan menganggur karena fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur teman-teman semua, kasihan sekali. Lalu yang kelima, pengangguran siklikal adalah pengangguran nih yang menganggur akibat imbas naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Ayo next slide. Lalu ada penyebab pengangguran yang akan dijelaskan oleh Ahmad Idris Al-Ghazi teman-teman. Alhamdulillah. Oke, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya, itu penyebab pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Nah, pengangguran seringkali menjadi nasabah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial. Oh my god, sekali. Next. Dan akibat pengangguran yaitu bagi pemerintah atau perekonomian negara, satu,
penurunan pendapatan per kapita. 2. Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. 3. Meningkatnya biaya sosial yang harian harus dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau bagi masyarakat itu pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis. 2. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan kurang karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Oke, kita masuk ke sesi diskusi bersama anggota kelompok kami nih. Saya mau nanya nih kepada teman-teman semua, dua orang ini antara Fikri dan Idris. Kira-kira penyebab pengangguran itu apa saja sih dan bisa disebutkan gitu? Dan ya bisa disebutkan, coba jelaskan mengenai bagaimana pengangguran itu bisa terjadi. Sob, siapa dulu acungan tangan? Ayo, siapa yang menjawab? Saya nunjuk Idris. Ayo. Ayo, silakan. Ayo, Idris. Kalau menurut saya itu penyebabnya itu ada 10, tapi di sini saya akan menjelaskan yang paling cuma 1. Ya, kurang lebih ya. Boleh. Jadi yang pertama itu ada ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena penyebab pengangguran di Indonesia dan alasannya yang pertama itu adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Adanya persaingan yang ketat di antara fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut tidak terjadi. Terus menurut saya mahasiswa dan lulusan magister pun semakin kesulitan untuk memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang tersedia sedikit dan tidak diiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut. Ledakan penduduk di Indonesia itu juga dapat menjadi salah satu faktor pemicu adanya pengangguran di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan banyaknya lulusan muda ini yang menganggur untuk menunggu pekerjaan yang ada di sekitar kita ataupun khususnya di daerah-daerah yang kita tinggal gitu. Oh begitu ya. Jadi antara fresh graduate saja itu belum tentu bisa dapat kerja gitu. Kita harus bersaing dengan S2, S3 mungkin seperti itu ya. Bahkan SMA. Oh SMA dan belum juga SMP juga bisa. Ya. Kita tidak tahu. Tergantung kepada individu itu apakah ada value yang ada di dalam dirinya. Ya, apakah ada nilai yang menonjol di dirinya sendiri gitu. Menonjol ya. Oh, ya. Tapi bukan tekad. Ayo dari Fikri silakan. Ada sih. Apa tuh? Kan sumber daya manusia udah ada, sekarang teknologi. Oh teknologi ya. Bagi teknologi itu penyebab pengangguran karena ada itu teknologi itu tergantung manusianya yang bagaimana menggunakannya. Jika kita ketinggalan teknologi itu bisa juga ketinggalan zaman gitu. Seperti gitulah. Oh begitu. Namun hal tersebut juga harus diwaspadai karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pekerja yang telah digunakan dan robot tuh. Biasanya tuh manusia dan robot tuh bersaing sekarang karena tenaga kerja robot tuh lebih efisien daripada manusia. Kadang manusia tuh ada kesalahan, mungkin robot tidak ada, mungkin hanya rusak saja. Oh jadi kita juga bersaingan dengan yang namanya teknologi juga. Iya pasti. Salah makin banyak saja yang namanya pengangguran. Bahkan kita perbankan saja sudah memakai teknologi yang terdepan, apalagi dengan ditambahnya robot terdepan Yamaha. Oke. Apakah ada lagi teman-teman semua mengenai penyebab yang namanya terjadinya pengangguran? Ayo satu lagi atau berapa lagi silakan. Kalau menurut saya ada lagi ya. Oke. Tadi kan 10 ya, udah 10. Nah, ini Dua, saya akan dua. nambahin lagi nih itu dengan kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Nah, kenapa penyebabnya itu? Karena di Indonesia dan alasannya selanjutnya itu adalah
banyak kriteria para pencari pekerja yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan. Nah, perusahaan itu akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriterianya, kebutuhannya, yang posisi yang akan ditempati oleh para calon karyawannya. Nah, hal tersebut biasanya menjadi kendala pada saat perusahaan membutuhkan karyawan dengan keterampilan tinggi. Secara otomatis akan hanya ada beberapa pelamar yang memiliki kesempatan untuk diterima. Jadi nggak semuanya pekerjaan itu diterima oleh perusahaannya. Perusahaan itu juga membutuhkan skill yang sesuai dengan apa yang perusahaan itu jalankan. Oh begitu. Tapi saya mau nanya nih ya, di karyawan di suatu bank itu pas kemarin dosen bilang kita juga saingan sama anak IPB, sedangkan IPB itu kan bercocok tanam pertanian, kenapa bisa masuk ke dalam bank gitu loh? Apakah lapangan pekerjaan di sana udah sempit atau seperti apa? Bisa jadi. Atau mungkin di mahasiswa yang lain mempunyai kayak Soft skill. soft skill atau keterampilan yang mereka punyai itu selain di bidang mereka itu cocok kan? Bisa. Gitu. Kayak ahli misalnya menganalisis, ahli dalam menghitung uang misalnya, atau gitu, duit cepat. marketing, Marketingnya bisa saja. gitu. Asalkan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaannya kan, kenapa tidak? Oh betul. Kenapa Iya. kacang? Why not? Betul. Dan masuk ke oleh ini sebenarnya teman-teman semua. Jadi akan dilanjutkan oleh Fikri lagi. Ini satu lagi ditanggung nih penyebabnya nih. 4 lah. Kalau anak SMA, S1, S2, S3 aja fresh graduate susah nyari pengangguran. Nah, yang keempat ini kurangnya pendidikan dan keterampilan. Penyebab pengangguran di Indonesia ini alasannya adalah adanya mereka dan kurangnya keterampilan dalam pendidikan. Para pelamar kurangnya tingkat pendidikan dan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Akibatnya, kebanyakan orang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Biasanya hanya menjadi buruh kasar atau seperti serabutan. Jika pekerja kasar tidak ada dan tidak adanya jiwa seseorang pengusaha, maka seseorang seseorang menjadi pengangguran. Dan selain itu, keterampilan juga penting karena untuk membangun suatu manusia karena dibutuhkan keterampilan seperti soft skill. Itu pokoknya mengaruh dalam kehidupan karena kita aja soft skill itu seperti kita ingin selain dari bank kan sajian ekonomi itu luas, bisa kemana saja. Jadi itu nggak ke bank aja jadinya kalau misalnya ekonominya ekonomi syariah, ekonomi semuanya yang konvensional juga harus bisa sih dikit-dikit pelajari. Iya betul. Jadi setiap individu itu harus mempunyai yang namanya keterampilan dan nilai-nilai yang terkandung di dalam dirinya. Jadi nggak nganggur gitu loh. Jadi kalau kita nggak punya keterampilan, nggak punya nilai yang menonjol di dalam diri kita mau jadi apa? Ya, sulit untuk mendapat pekerjaan kalau tidak ada yang kita bisa gitu misalnya. Yang penting mah niat bagaimana kita tidak menganggur. Betul. Oke teman-teman, tadi kan kita diskusi mengenai penyebab terjadinya pengangguran ya. Sekarang kita harus cari solusi nih. Bagaimana solusi menurut teman-teman agar pengangguran ini tidak terjadi di Indonesia dan bisa menekan kecil angka kemiskinan yang ada di Indonesia? Ayo silakan, dari siapa? Anda nanya mulu yang jawab bingung ini. Aku takut ini kalau gini. Silakan. Silakan. Ayo, silakan Bapak. Yang pertama itu seperti membuka lapangan pekerjaan. Tadi kan ada teknologi tuh. Kalau teknologi Anda bisa Anda gunakan, Anda bisa menjadi online shopping terbesar. Sabar. Seperti di Shopee, Tokopedia, Bukalapak tuh banyak pedagang-pedagang online. Atau bisa coba keterampilan Anda tuh. Seperti snack, seperti Fajar juga dia jual snack tuh. Jago dia jual nasi goreng di kampus terus nggak boleh. Lapangan pekerjaan itu sebenarnya banyak, tergantung niat kita dalam bekerja saja. Sekarang ojek online juga udah mulai banyak di pinggir-pinggir jalan. Ya begitulah pokoknya lah. Oke, good job sekali jawaban dari Fikri Wahyudi. Oh my god, membuat kita tuh terbuka sekali pikirannya. Oke, sekarang kita mulai dari Idris ya. Silakan Idris, bagaimana solusinya? Saya sih setuju dengan tadi pendapat Fikri ya. Di sini kayak kita tuh misalnya nih kita nggak punya bakat untuk mencari kerja, misalnya kita nggak punya gelar gitu kan, nggak bisa kuliah misalnya.
hanya lulusan SMP atau SMA itu ternyata kita bisa selain kita bekerja, tapi kita bisa juga menciptakan pekerjaan gitu. Kalau kita bisa menciptakan pekerjaan, kenapa kita harus bekerja? Kan misalnya. Boleh. Misalnya apa yang gampang? Ya berdagang misalnya, atau kalian kan bisa tuh kayak misalnya kayak di SMA atau SMK kan pasti mempunyai keterampilan kan, misalnya kayak ada yang mempunyai keterampilan di bidang seni kayak membuat desain, nah itu kalian bisa menjualkan hasil desain kalian kepada perusahaan-perusahaan, itu bisa, itu kalian bisa mendapatkan penghasilan. Atau kalian ya simpelnya itulah berdagang ya. Sekarang berdagang itu mudah banget gitu. Oh, mudah sekali Nggak ya. mesti kita sewa tempat atau itu, kita di rumah juga udah bisa, tinggal asalkan kita mempunyai modal cukup. Modal yang cukup. Tuh. Terus dan juga pemerintah sudah menyediakan prakerja. Iya, ada kartu prakerja. Lanjut. Kalau Anda mempunyai pekerjaan atau suatu usaha bisa daftar di prakerja. Dan dapat dana dari pemerintah sebesar berapa ya? Tidak tahu. Saya tidak tahu, saya kan tidak Iya. daftar. Tuh, saya kira bisa 30 juta Program segitu. Bangkrut negara. Pada nganggur semua teman-teman. Tapi di prakerja itu kita juga dapat pakai pelatihan gitu. Dapat sertifikat Iya. juga. Dan bisa link di daftar di bawah sini. Enggak, kan ini kita promosi ya, bukan promosi, jangan. Oke, tertutup untuk bagi yang para menonton, terutama untuk Bapak dosen Pak Agung Haryanto, mohon maaf atas tidak sopanan kita dalam berbicara atau menyampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman. Kurang mungkin itu aja kali ya. Ya, Ini kayak tambahin. Sudah? Ya, Yang penting jaga kesehatan, tetap di rumah. Dan Ingat. pengen apa? Pengen sehat semua. Amin. Jangan lupa pakai masker ya. social distancing, ingat jangan lupa. Oke, physical distancing. Iya, Oke. social distancing. Oke sih. Oke, sorry. Thank you. Jangan lupa pakainya. Ingat pesan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.